Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Harry Maguire mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terbawa emosi dalam tensi tinggi derby Manchester. Ia tidak ingin Manchester United terkena kartu merah. Derby Manchester antara MU melawan City bakal tersaji di Old Trafford pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu 29 Oktober 2023. Dua tim sekota ini dalam kondisi yang berbeda di klasemen Liga Inggris. Harry Maguire menilai tren apiknya jelas bisa menjadi suntikan semangat untuk menghadapi derby Manchester. Meski demikian, Maguire mewanti-wanti rekan-rekannya untuk tetap tenang menghadapi Man City. Pasalnya, tensi tinggi laga derby bisa berpeluang membuat para pemain terbawa emosi. Maguire tidak ingin hal ini bakal menghadirkan kerugian untuk setan merah. Manchester United punya pesaing untuk mendapatkan jasa Martin Zubimendi di tahun 2024. Rival mereka Arsenal juga dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang Real Sociedad tersebut. Menurut laporan Football Transfer, Arsenal memutuskan untuk mendatangkan Zubimendi sebagai pengganti Thomas Partey. Zubimendi dinilai opsi yang bagus untuk Arsenal, mengingat sang gelandang telah membuktikan kemampuannya di Real Sociedad dan timnas Spanyol. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Zubimendi. Mereka dikabarkan sudah mulai menghubungi agen sang gelandang. Mereka menawarkannya kesempatan untuk pindah ke London Utara. Proses ini masih di tahap awal, namun Arsenal berharap pihak Zubimendi mau pindah ke tim mereka. Sang gelandang dikabarkan punya klausul rilis senilai 60 juta euro yang bisa ditebus di musim dingin nanti. Pekan ke-10 Premier League akan mempertemukan Manchester United dan Manchester City di Old Trafford. Namun tahukah Anda bahwa ada perubahan jadwal dari laga derby ini dari jadwal semula? Pertandingan antara Manchester United versus Manchester City ini sedianya digelar pada pukul 16.30 waktu setempat atau 23.30 waktu Indonesia Barat. Premier League sebenarnya tidak biasa memainkan pertandingan Super Sunday di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan derby Manchester ini akan dijadwalkan tampil pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat seperti jadwal Super Sunday biasanya. Namun di awal Oktober 2023 kemarin, Manchester United mengumumkan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, laga ini dimajukan 1 jam menjadi 22.30 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan tersebut, jam kick-off ini maju 1 jam dari 23.30 waktu Indonesia Barat menjadi 22.30 karena faktor keamanan. Seperti yang sudah diketahui, rivalitas antara MU dan City semakin memanas dalam 10 tahun terakhir. Alhasil, setiap partai derby Manchester berlangsung panas dan rawan timbul gesekan antar supporter. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi terbaru Alejandro Garnacho. Ia menyebut sejauh ini FA belum mengambil keputusan untuk menghukum sang winger. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag ditanyai seputar kondisi Alejandro Garnacho. Ia menyebut bahwa pihak FA masih menyelidiki masalah ini, sehingga ia belum bisa memberikan kabar terbaru. Erik ten Hag juga menekankan bahwa unggahan Garnacho itu sama sekali tidak bermaksud untuk mengolok-olok Onana. Ia juga memastikan bahwa kondisi timnya saat ini tetap teguh bersatu meski diterpa isu seperti ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Manchester City. Ia memastikan bahwa timnya akan berjuang hingga titik darah penghabisan di laga ini.
Erik ten Hag sendiri tetap optimistis timnya bisa bicara banyak di laga ini. Ia memastikan timnya tidak akan menyerah sebelum bertanding. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag memastikan bahwa timnya tidak akan membiarkan City merajalela di Old Trafford. Ia memastikan timnya bakal memberikan perlawanan sengit di laga ini. Erik ten Hag juga menyebut bahwa timnya semakin termotivasi untuk menang di partai derby Manchester kali ini. Ia menyebut Setan Merah siap mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Legenda Arsenal Paul Marsson memberikan prediksi seputar derby Manchester yang akan digulirkan di akhir pekan ini. Ia percaya bahwa status underdog tuan rumah akan membuat mereka sulit dikalahkan. Meski Manchester City jadi tim yang diunggulkan untuk menang, ia memperingatkan sang juara bertahan untuk tidak lengah karena Old Trafford bisa menjadi tempat yang tidak ramah bagi mereka. Lebih lanjut, Paul Marsson juga menilai MU akan bermain tanpa beban karena mereka tidak diunggulkan untuk menang. Ia menilai jika MU bermain lepas di laga ini, maka Man City bisa celaka. Sebuah dukungan diberikan Dimitar Berbatov kepada Casemiro. Ia percaya sang gelandang masih memiliki peran yang krusial di skuad Manchester United saat ini. Menurut Dimitar Berbatov, Casemiro masih bisa menunjukkan performa yang apik. Jadi ia yakin sang gelandang bakal bangkit dan kembali menjadi andalan Setan Merah. Dimitar Berbatov menilai penurunan performa Casemiro sedikit banyak karena performanya tergerus usia. Namun ia yakin Casemiro bisa bermain dengan baik meski usianya tidak muda lagi. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag memastikan bahwa Casemiro sudah berlatih kembali pasca mengalami cedera. Namun ia diragukan bisa tampil di laga derby Manchester. Meski Ten Hag menyebut bahwa ada kans yang cukup terbuka untuknya tampil di laga ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sebastian Caceres nampaknya benar adanya. Mereka dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk memboyong sang bek di musim dingin nanti. Menurut laporan 90 Min, Manchester United benar-benar serius ingin mengamankan jasa Caceres. Rekam jejak sang bek jadi pertimbangan utama MU ingin merekrutnya. Caceres sudah 4 tahun terakhir memperkuat klub Amerika. Di sana ia menjadi pilihan utama karena performanya yang impresif. Selain itu, Caceres juga mulai jadi starter reguler di timnas Uruguay. Jadi Erik ten Hag percaya sang bek bisa memberikan dampak yang bagus untuk timnya. Alasan utama mengapa Ten Hag mau mendatangkan Caceres karena harganya yang sangat terjangkau. Sang bek dikabarkan bisa diboyong dengan mahar 4 juta pound sterling saja. Harga ini tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan kualitas sang bek. Harga ini sangat cocok dengan kantong MU yang dikabarkan tidak punya banyak dana belanja di musim dingin nanti. Jadi Setan Merah dilaporkan akan tampil all out untuk merekrut sang bek. Manajer Manchester City Josep Guardiola melemparkan pujiannya kepada sosok Andre Onana. Ia yakin sang kiper bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Meski Onana disebut-sebut sebagai titik lemah MU saat ini, Pep Guardiola enggan mengamini anggapan tersebut. Ia menilai sang kiper adalah pemain yang bagus untuk Setan Merah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Pep Guardiola sudah lama mengenal Onana. Ia menyebut bahwa sejak ia melatih Barcelona, ia tahu Onana yang pada saat itu berada di La Masia punya talenta yang sangat luar biasa. Menurut Guardiola, wajar jika Onana beberapa kali membuat kesalahan saat turun membela Manchester United. Sang kiper disebut baru berada dalam lingkungan yang baru, sehingga ia butuh waktu untuk beradaptasi sebelum bisa mengeluarkan talenta terbaiknya. Sebuah peringatan diberikan oleh Erik ten Hag kepada Andre Onana. Ia ingin sang kiper tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras. Erik ten Hag sendiri mengaku tidak kaget melihat lonjakan performa Onana karena ia tahu sang kiper punya kemampuan yang bagus sebagai seorang kiper. Erik ten Hag juga mengingatkan kepada Onana untuk tidak cepat berpuas diri dengan performanya belakangan ini. Ia ingin kiper timnas Kamerun itu terus bekerja keras agar ia bisa menjadi palang pintu yang sulit ditembus oleh para penyerang lawan.